Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusril Giza Mahendra dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Negara, akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Evaluasi Komunikasi Publik Pemerintah dengan New Media dalam Penanganan COVID-19. Penyusunan proposal skripsi ini dibantu oleh dosen pendamping kami, yaitu Ibu Dilana Vita Esos. Di slide pertama ada latar belakang kejadian yang sedang melanda dunia di awal tahun 2020, yaitu munculnya sebuah virus yang berbahaya dan sangat menular bagi manusia yang bernama Coronavirus 2019 atau COVID-19. World Health Organization atau WHO pada 26 Februari 2020 mengeluarkan laporan tentang COVID-19, di mana kasus COVID-19 dikonfirmasi pertama kali di Cina pada tanggal 8 Desember 2019. Tak lama laporan dari WHO keluar, Indonesia melaporkan kasus COVID-19 pada Maret 2020. Nah, di sini peran komunikasi publik pemerintah sangat diperlukan, mengingat banyak masyarakat yang salah persepsi terhadap virus COVID-19 karena mengetahui informasi dari new media yang rentan dengan adanya hoax. Lalu setelah adanya kasus tersebut, kebijakan-kebijakan bermunculan seperti social distancing, memakai masker, kerja di rumah, new normal, dan sebagainya. Nah, semua kebijakan itu dijalankan oleh publik dengan baik, walaupun masih banyak yang belum taat pada kebijakan tersebut. Meningkatnya kasus COVID-19 ini di Indonesia terutama membuat munculnya isu-isu yang membuat masyarakat heran dan khawatir, seperti isu data kasus COVID-19 yang dimanipulasi. Nah, dari kebijakan-kebijakan sebelumnya, kebijakan-kebijakan yang dijelaskan sebelumnya seperti social distancing dan lain-lain, kebijakan tersebut dibangun pemerintah mengenai COVID-19, namun masih tumpang tindih dan sangat lemah, sehingga longgarnya fokus pemerintah dalam memberikan informasi yang seharusnya segera disampaikan untuk publik. Nah, hal ini juga membuat publik merasa bingung karena pada dasarnya komunikasi publik pemerintah memiliki dasar peraturan, yaitu Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019. Namun tetap saja peraturan tersebut seperti tidak diimplementasikan karena komunikasi pemerintah yang masih lemah. Padahal masyarakat sangat percaya bahwa pemerintah dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan cepat. Berdasarkan latar belakang dan masalah di atas, penulis mengambil judul yaitu Evaluasi Komunikasi Publik Pemerintah dengan New Media dalam Penanganan COVID-19. Kita di slide berikutnya ada rumusan masalah yang diambil dari tujuan penelitian, di mana yang pertama bagaimana implementasi komunikasi publik pemerintah dengan new media dalam penanganan COVID-19, lalu bagaimana evaluasi komunikasi publik pemerintah dengan new media dalam penanganan pandemi COVID-19, lalu ada bagaimana persepsi publik mengenai komunikasi publik pemerintah dengan new media pada masa pandemi COVID-19. Kita masuk ke signifikansi penelitian, di mana dibagi menjadi dua, yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis. Signifikansi akademik sendiri diambil dari 10 jurnal rujukan yang berfokus pada peran komunikasi pemerintah, miskomunikasi, krisis komunikasi, dan strategi komunikasi. Nah, pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah evaluasi evaluasi komunikasi publik pemerintah dengan new media. Selanjutnya ada signifikansi praktis, di mana manfaat bagi peneliti dan manfaat teoritis. Manfaat bagi peneliti sendiri tentu saja memberikan pengetahuan dan wawasan. Lalu manfaat teoritis itu sebagai evaluasi masukan untuk memperbaiki tata cara melakukan komunikasi
ke publik untuk pemerintah. Lalu masuk ke bab 2 ada kerangka teori, di mana bab 2 ini ada beberapa subbab, yaitu sebab evaluasi pertama, sebab evaluasi kebijakan, di mana kegiatan untuk menilai suatu kebijakan sehingga dapat diperbaiki atau dilanjutkan kebijakan tersebut. Sebab berikutnya ada indikator evaluasi kebijakan, di mana menurut Dunn ada beberapa indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketetapan. Di sebab berikutnya ada metode evaluasi kebijakan menurut Feinstein-Butz dan Mutz menyatakan bahwa ada 4, yaitu single program after only, single program before after, comparative after only, dan comparative before after. Lalu ada jenis-jenis evaluasi, di mana ada evaluasi masukan, evaluasi proses, keluaran, dan akibat. Nah, tujuan dari evaluasi sendiri itu menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan, mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan, mengukur tingkat keluaran atau outcome, mengukur dampak suatu kebijakan, lalu mengetahui adanya penyimpangan. Nah, kita masuk ke sebab komunikasi, di mana komunikasi pemerintah menurut Erlina adalah suatu rangkaian pemikiran atau program yang ditunjukkan untuk masyarakat demi kepentingan dan tujuan negara atau bersama. Lalu di sebab berikutnya ada unsur-unsur komunikasi, di mana menurut Deddy Mulyana ada 5, yaitu sumber, pesan, jaringan, audiens, dan efek. Di sebab berikutnya ada komunikasi publik menurut Arni Muhammad, bahwa komunikasi publik itu komunikasi yang terjadi antara individu di suatu organisasi dengan beberapa individu di luar organisasi atau banyak ya. Nah, masih tentang komunikasi, di sini ada karakteristik komunikasi publik, di mana audiens cenderung lebih pasif, adanya batasan dalam interaksi, terjadinya feedback yang terbatas, dilakukan dimanapun, dihadiri oleh banyak orang biasanya, lalu disusun secara rapih atau terjadwal, memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan atau penerangan. Di sebab berikutnya ada komunikasi new media, di mana komunikasi new media ini menggunakan media baru atau internet yang memudahkan penggunanya dalam membuat pesan atau menyampaikan suatu pesan. Lalu ada komunikasi publik pemerintah, di mana komunikasi publik pemerintah ini mengikuti peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan, konkuren, bidang komunikasi dan informatika. Dan di sini tidak dijelaskan secara rinci apa itu komunikasi publik pemerintah. Namun peneliti dapat menyimpulkan bahwa komunikasi publik pemerintah itu penyampaian komunikasi publik pemerintah yang berisi tentang urusan publik atau informasi untuk publik. Nah, ini ada kerangka teori, di mana kerangka teori bersumber dari peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika, lalu bercabang menjadi 2, itu komunikasi publik dan new media, lalu masuk ke tahap terakhir, yaitu evaluasi. Asumsi penelitian berdasarkan konsep teori dan yang menjadi rujukan dalam penelitian ini ditunjukkan untuk evaluasi komunikasi publik pemerintah dengan new media dalam penanganan COVID-19. Komunikasi yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentunya sudah sesuai dengan konsep komunikasi publik dan komunikasi publik, evaluasi, dan peraturan yang berlaku. Nah, jika semua konsep dijalankan dengan baik, maka akan terciptanya komunikasi publik yang baik. Oke, di slide selanjutnya ada paradigma penelitian, di mana paradigma penelitian ini menggunakan konstruktivisme. Karena paradigma ini peneliti mampu melakukan analisis yang sistematis melalui pengamatan langsung terhadap realitas yang terjadi pada komunikasi publik pemerintah dengan menggunakan new media.
sehingga mampu memahami bagaimana komunikasi publik yang dilakukan pemerintah. Tentu akan selalu berubah-ubah karena konstruksi manusia. Nah, selanjutnya ada metode penelitian, di mana metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Nah, penelitian kualitatif sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sistematis dalam menemukan suatu teori dalam sebuah fenomena sosial, bukan menguji suatu teori atau hipotesis. Nah, berdasarkan tujuan penelitian ini, maka sangat cocok bila penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Di slide selanjutnya ada desain penelitian. Kemudian desain penelitian ini menggunakan studi kasus yang mengharuskan peneliti sering mengeksplorasi secara mendalam terkait program kejadian, proses, aktivitas terhadap satu atau lebih orang. Sumber dan teknik perolehan data. Menurut Sugiono, dibagi menjadi dua, yaitu menggunakan data primer yang berupa wawancara mendalam dan observasi, lalu data sekunder berupa studi pustaka dan dokumentasi. Teknik perolehan informan itu menggunakan pervasive sampling, di mana peneliti menganggap bahwa informan memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. Nah, di sini teknik perolehan informan, peneliti memutuskan untuk mengambil informan dari Keminfo, BNPB, dan pendapat atau ahli pakar komunikasi. Lalu dalam menentukan populasi penelitian menggunakan strategi perekrutan gatekeeper. Nah, yaitu memilih beberapa orang yang menonjol dalam ketiga kelompok tersebut. Selanjutnya ada teknik analisis data. Itu ada reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan verifikasi data. Nah, ini tersusun jadi nggak boleh dilengkap penggunaan atau teknik analisis datanya. Reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Masuk ke goodness and quality, di mana ada keabsahan data, terdiri dari beberapa indikator, yaitu kepercayaan, di mana penerapan uji derajat ini pada dasarnya mengubah konsep validasi internal dari non-kualitatif. Lalu yang kedua ada keteralihan, di mana jika menggunakan keteralihan ini, peneliti bertanggung jawab untuk mensajikan data deskriptif jika peneliti membuat keputusan tentang pengalihan. Nah, kebergantungan. Di kebergantungan ini, keabsahan yang ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi. Lalu ada kepastian. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Di slide berikutnya ada autentitas atau authenticity. Kriteria ini mengacu pada autentitas atau keaslian penelitian, di mana kriterianya terdiri dari ontological authenticity, educative authenticity, dan tactical authenticity. Di slide berikutnya ada tempat dan waktu penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang berlokasi di ibu kota Jakarta. Lalu pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama 5 bulan, yaitu pada bulan September sampai bulan Januari 2021. Adapun ini jadwal penelitian, di mana kegiatannya adalah pengajuan judul, pengumpulan data sekunder, lalu menyusun proposal penelitian. Keterbatasan penelitian, itu ada keterbatasan paradigma, di mana paradigma yang dipakai adalah konstruktivisme. Data yang dihasilkan harus bersifat objektif agar data tersebut dapat dipercaya, sehingga peneliti diwajibkan mengerti informasi yang ada supaya menjadi data. Lalu ada keterbatasan metodologi, di mana metode kualitatif memiliki kekurangan, di mana hasil penelitian ini akan sangat berpengaruh pada pengalaman dan kemampuan peneliti. Lalu mungkin juga ada perubahan pola pikir dari objeknya. Jadi ini keterbatasan metodologi.
Lalu ada keterbatasan teknis, ada segi penulisan dan sistematika yang masih jauh dari kata standar dan banyak salah. Lalu peneliti memasukkan terlalu banyak teori terkait judul penelitian, namun terkesan terlalu banyak. Sehingga karena peneliti belum bisa bersikap tegas dan masa bimbang. Dari segi pencarian jurnal, jurnal terdahulu, karena peneliti ini mengenai pandemi, peneliti ini cukup sulit mendapatkan jurnal untuk dijadikan rujukan. Dari segi data, terjadi penyebaran pandemi COVID-19 yang belum stabil ini membuat peneliti kesulitan mencari data dan terjun ke lapangan. Nah, ini daftar pustaka yang terdiri dari buku, jurnal, lalu produk hukum dan website. Demikian presentasi ini. Jika masih banyak kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.